Apa yang kau anggap baik miturut nafsumu belum tentu baik miturut Allah. Dan itu miturut Allah jelek untuk kamu. Berhubung kita nggak sadar kalau itu mau baik jelek buat kita, maka itu tadi akhirnya ayo minggatai, ya itu tadi. Insya Allah. Tapi jikalau hati kita itu tadi betul-betul beriman pada Allah, apapun ketetapan Allah, pilihan kita tidak sesuai dengan sifat basariah kita, mesti kita ridho. Mesti kita ridho. Karena dikembalikan dan sadar kalau kita itu enggak bisa gerak, geraknya sebab datangnya dari Gusti Allah. Ngomong gampang. Gitu. Isane laku iku gampang, mohon maaf. Kita ngoco nang Kanjeng Nabi, kita ngoco sing rusno ajarane Kanjeng Nabi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Niki. Isone gampang. Laku iku tek nang Allah sama dengan ngomong iki, rahasianya cuma satu. Beliau-beliau itu alladzina, beliau-beliau itu yadhkurunallaha, selalu sadar eling nang Gusti, baik ketika kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring, artinya sikon apapun ibu bapak iku mesti ngadepi sikon loro, enak lan gak enak. Ini beliau-beliau itu selalu ingat, selalu sadar hatinya semua yang berperan di situ adalah Allah. Wa ma ta'malun. Nah ini itu dilakukan, tidak ada batas, baik waktu maupun tempat, dan ini bisa jenengan lakukan ketika saat jenengan iki buang air kecil maupun air besar. Dan ini bisa panjenengan lakukan ketika jenengan punya hajat terhadap suami istri, bisa dan tidak dilarang dan wajib menurut saya. Urusan sing kakung isok gak isok urusan buri, sing penting yadhkurunallaha. Ini sebab iso lan gak iso iku ya sing gawe Gusti Allah. Allah ya Karim. Pun kita harus belajar ridho. Bisanya ridho. Kita harus sadar kalau semua itu sing gerake mung Gusti Allah. Pilihan gak cocok, berarti sing cocok pilihane Allah. Makanya kadang-kadang kita di syariat itu kan gini. Sebelum nikah, sebelum kau melakukan sesuatu, sholat istikharah dulu. Istikharah nang Allah. Iku maksude bukan sampai kongkon sholat takok nang Gusti Allah mboten. Iku lak syariate. Hakikate maksudnya jenengan iki kudu manut menyang urip sing ono sampean. Bukan nafsu di dalam diri kita. Jadi kita harus manut ambek pilihan Allah, bukan manut ambek dengan pilihan nafsu dalam diri kita. Itu loh maksudnya. Bon. Wafil wakti alladzi yuridu la fil wakti alladzi turidu. Masalah waktu. Tadi saya katakan bulan ini hujan.
utang saya harus lunas. Akhirnya nggawe program. Wis tak usaha ini. Tek 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 tek. Lah kok jebule akhirnya kita itu tidak diselesaikan Allah di bulan ini. Padahal janji kita di bulan ini. Pak D, nyilih duit Pak D. Tak kayak usaha, saya bikin usaha ngingu bebek. Programnya mau mateng Pak. Sesuai ilmu mau mateng wis. Nanti 3 bulan ngunduh. 3 bulan Pak D, mungkin tadi iki wis skema ilmu tentang dunia sudah paham. Lah kok akhirnya 3 bulan ke depan bebek gak gelem ngendok. Lah bagaimana bisa ngendok Pak? Tonggo sampai nyumet mercon dor, kaget, stres. Berarti Allah nunda waktu. Lah disinilah dibutuhkan ruhaniyah jenengan iki merapat datang Allah supaya ridho dengan apa ketetapan Allah tentang waktu iki ditunda. Yang jelas Pak, yang jelas zumina. Allah kan sudah jamin yang itu nanti akan selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Allah wis jamin. Cuman oleh karena kita itu tidak punya etika pada Allah, dalam arti masih ngaku-ngaku kita yang ikhtiar, kita yang bisa usaha dan lain sebagainya. Itulah akhirnya mohon maaf suatu saat ditunda waktunya itu hati kita rasa sakit, gelisah. Gelisah. Akhirnya Allahnya gelap Pak buat kita. Gelap. Akhirnya kita melakukan apapun hati kita pada Allah gelap. Buktinya hati kita masih bergantung terhadap nafsu lewat kesenangan-kesenangan dunia. Kalau jasad sih nggak ada masalah. Memang jasad ini maisatu dunia disebut maisatu dunia ini adalah jasad. Istilah kita lapar ya harus makan, kita dahaga harus minum. Jasmani. Tapi apakah ruh itu makannya nasi? Kebutuhan ruh hati kita apa nasi, apa air? Bukan. Jangan kau campur aduk kebutuhan ruhaniyah dengan kebutuhan jasmaniyah. Jangan pernah kau aduk cintanya ruhaniyah dengan cintanya jasmaniyah. Jasmaniyah kita boleh bercinta terhadap lain jenis, silakan, itu jasmaniyah. Tuntutan hukum syariah memang seperti itu. Tapi ruhaniyah kita harus kita pikir apa kebutuhan ruhaniyah. Sampai Rasulullah dawuh, ittaqullaha haitsu ma kunta. Hundi kuwi manggon takwa nang Gusti Allah. Dimanapun kau bertempat, bertakwalah kepada Allah. Itu artinya hati kita harus sadar, harus eling apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang keluar dari diri kita yang muncul. Kita harus eling sadar iku adalah af'alullah. Pekerjaan Allah. Kita tidak akan pernah bisa Pak mengatakan iku af'alullah selama hati kita masih melihat makhluk. Gak bisa. Bahkan dalam surat
Az-Zumar ayat 44 terkait masalah syafaat. Syafaat loh ya. Kita kan selama ini menuduh sing duwe syafaat nak Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih. Wis, iku doktrin. Doktrin kita ketika saat di syariah. Doktrin kita ada di syariah. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah, perang hawa nafsu. Di sini kita akan diarahkan inna nafsa la amaratum bisu, untuk beriman terhadap makhluk yang beraf'al, makhluk yang memiliki. Az-Zumar ayat 44. Tolong diperhatikan betul-betul. Kul, katakan Muhammad, niki Allah perintah terhadap langsung Rasulullah. Lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan syafaat. Berarti syafaat miturut ayat 44 surat Az-Zumar itu milik Allah. Jami'an lah ditegasno kelawan sekabehane. Pertolongan semuanya terkait, mohon maaf kita bisa datang ke sini semata-mata dapat syafaat Allah. Kita bisa menghirup udara, keluar masuk nafas, yo karena syafaat Allah. Prosesnya di situ. Meripat mata bisa kedip, iku yo karena syafaatnya Allah. Coba ibu, bapak satu hari aja jenengan melek terus gak kadek kedip, biar rasanya meripat, panas. Nek carane melek gampang, melek terus lho ya. Sampai ganjel, ambek beting. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berucap kayaknya kita. Tapi manakala itu tanpa syafaat Allah, bisa apa? Berarti syafaat itu adalah majas dari Allah. Kata ganti dari Allah. Ini saya perlu kuluruskan ajaran Rasulullah ini, kuluruskan. Nah terus ben imbang antara pendapat syariat dengan hakikat bagaimana? Gini, tadi cekak gelut gitu. Hakikatnya sebetulnya aslinya yang punya syafaat itu Allah, terus Allah mengizini Rasulullah meletakkan syafaat itu untuk kita sebagai umat ning akhirat. Lah bahasane ngoten ta? Kita bicara syafaat gak usah nunggu akhirat sesuk, Pak. Lah kita bisa beol itu dasarnya karena pertolongan Allah. Sangat dipaham ya? Di mana manakala kau sudah tahu di dunia ini tentang syafaat itu datangnya dari Allah, mesti besok dapat syafaat. Tapi jikalau kau di dunia ini tidak tahu syafaat itu milik siapa, jangan harap jenengan ini sok ning akhirat itu akan dapat syafaat yang katanya dari Rasulullah. Tidak bisa. Masih sampai ukeh no moco salawat. Nyun sewu lho, rodok bertentangan loh niki, rodok tabrakan loh. Tapi saya bukan maksud menabrak, mboten. Saya meluruskan iman jenengan. Urusan gak terima gak popo. Aku wis biasa dibenci, wis biasa. Saya harus tegakkan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Intinya Rasulullah tidak pernah ngaku-ngaku untuk dipuja, dipuji, ngaku-ngaku beliau itu punya syafaat, enggak. Justru beliau mengatakan, aku iki mung dititipi. Laksana kita menjadi tukang parkir, Pak.
Ada mobil mewah masuk parkir, jenengan mesti ramut, sampean jaga. Tatkala diambil, sampean gandoli, nggak mungkin. Mesti jenengan ikhlas, monggo Pak. Bahkan keluar pun, ini sampean kawal. Tapi jangan coba-coba, kau bukan pemilik, ngaku-ngaku pemilik, jangan coba-coba kau. Mesti dibela, jenengan menjaga, dibela, mati-matian tukang parkir itu Pak. Tapi kalau yang mengambil yang memiliki, los, lah ngeten nggih, gak ono ati ganjel itu nggak ada. Sama, kalau kita tidak merasa kalau kita yang melakukan, bahkan yang melakukan semua Allah, itulah Pak los nantinya. Estu, iki kuncinya. Kita tahu sumbernya dari mana, dari Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hatimu akan selalu mencorong cahaya ma'rifatmu terhadap Allah. Apapun aktivitasmu, pasti kau bertemu Allah. Jadi masalah waktu mengapa Allah menunda, itu demi kebaikan jenengan. Aku yakin kalau kita maksa nuruti nafsu, Gusti Allah misalnya maksa, ya wes tak turuti sesuai nafsumu. Ayo ditenono. Gak ono ceritane wong sugih bahagia. Apalagi melarat. Bahkan melarat mendekati kekufuran. Sampeyan takok wong sing katanya mobile mewah-mewah, pabrike akeh, sampeyan takok, malah gak nyaman. Mboten nyaman. Untung-untungnya awak dhewe gak gablek apa-apa, omah iku pas-pasan, ati tenang karena setiap saat selalu bertemu Allah. Gak percaya, sapa mriki Kediri paling sugih, Gudang Garam. Bosi sapa takok, bandino mikir mlebu metune dhuwit, Pak. Iya. Tanya kalau nggak percaya. Yang punya mobil itu sampean tanya. Sampean bahagia. Mbelane ngomong. Jikalau tidak bertemu Allah loh ya. Kalau hati condong terhadap selain Allah, nggak ada bahagia, ketentraman, nggak ada. Wis logika tak omong. Saya nggak punya apa-apa, rumah 4x5 ya, itu pun gedek, nggak punya apa-apa, turu iso angler, masalah gak khawatir ono sinyal, gak ono apa-apa nih. Tapi ketika saat nyar-nyaran saya beli mobil, walaupun tidak cash Pak, ya, nyicil kredit. Malam dibuka korden, si ono ah. Turu gak iso nyaman, si mikir bulan ngarep cicilan, bingung. Wis tah nek gak percaya, wis sak Kediri wong sing sugih Gudang Garam, ayo ya. Nek gak percaya kongen rene tuk nonang aku tak takoni bahagia enggak? Munyer ben wulan. Enak-enak sampean. Anteng walaupun makanannya sambal tempe. Ya toh? Hati bahagia karena setiap saat bertemu Allah. Tapi bukan berarti wong sing sugih iku mesti gelisah ya gak. Tergantung hatinya sudah kepanggih ketemu pangerane apa durung. Lho gitu loh. Tergantung hatinya itu condong mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Ada di situ. Condong pada Allah, apa condong pada selain Allah. Hanya itu. Syekh Abu Hasan As-Sadzili, ikut contoh orang yang dohiri sugih banget, tapi gak ndadekno gelisah hatinya. Karena semua harta benda yang dititipkan beliau, dia nggak pernah menghai
justru diperintahkan Allah untuk mentasarufkan terhadap perjuangan di dalam agama dan untuk umat. Asyakho akhirnya. Tinggal kita, makanya kita nggak bisa loman Pak, nggak bisa. Kita itu akan mengatakan, kita akan dengan mudah mengeluarkan manakala hati masih merasa memiliki, nggak bisa, nggak bisa. Gus, niku nak diterap nongkul gak rusak umpama iku bojo, gak merasa memiliki, gak rusak. Angko nek umpama dicolong wong terus ya apa? Katanya gak merasa memiliki. Yang ini kuwi nek gak pingin gak gelisah ya aja bebojo. Nek gak bebojo endi oleh gelisah. Oleh karena kita merasa itu bojoku ya otomatis gelisah. Maksudnya ngeten lho Pak. Silakan secara fisik kita itu mewah, urusan duniawi, silakan, Allah gak melarang. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Barang siapa yang ingin sukses dunianya harus dengan ilmu. Tapi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Kui kepingin sukses ruhaniyahmu pada Allah ya dengan ilmu. Inilah yang kita daung-daungkan setiap saat dan waktu tentang ilmu tauhid, supaya ruhaniyahmu itu dengan mudah bisa untuk bertemu Allah. Yang berabad-abad selama ini ilmu ini terkesan ditutupi. Sekarang ndak sudah. Tapi apa resikonya? Buka di dalam surat Al-Hijr, ketika saat Rasulullah menyampaikan ajaran yang selama ini ditutup-tutupi. Ayat 94 sampai 99, bagaimana beliau dicaci, dibenci oleh kaum, bahkan dimungsuhi, itu sudah biasa. Seluruh utusan Allah ketika saat menyampaikan la ilaha illa anta wa ana, maka siap-siaplah dibenci. Bagaimana ketika saat beliau Sayyidina Ali membuka satu karung ilmu itu, kelompok kaum Khawarij membunuhnya. Bahkan putunya Rasulullah, yaitu Yugane Sayyidina Ali Hasan Husain, disikat biar nggak ada penerus. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Allah gak bodoh. Lewat regenerasi yang pernah didoktrin oleh baginda Sayyidina Ali, diselamatkan untuk ke Timur Tengah, diselamatkan ke Asia. Wes, disitulah beliau mengembangkan, akhirnya muncullah ajaran ilmu sejati. Wes, ilmu sejati khusus ngebabno ketauhidan. Cuman saat itu mohon maaf, Indonesia belum mengenal syariah. Jadi tentang rohaniyah yang diutamakan. Akhirnya sampai sekarang ilmu sejati itu tabrakan dengan teori syariat. Nah, sekarang saya hadir tak sinkrono antara syariat dengan hakikat. Urusan diterima gak diterima bukan urusan saya. Status saya sama dengan jenengan. Saya manusianya sama. Ana basarum mislukum, sama. Itulah pesan Rasulullah, jangan pernah kau memuja terhadap makhluk. Janganlah pernah kau berobitoh terhadap makhluk. Karena di Al-Quran tidak ada robitoh terhadap makhluk.
yang ada di dalam Al-Quran tentang Robitoh surat Al-An'am ayat 79. Ini wajah tuas hiya hanya pada Allah ya urip ning jero awak sampean dhewe. Ini sebab Allah kan kaadah ta Pak. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku lebih dekat dari urat nadimu. Lah iki le. Pemahamannya ada di ternyata adalah hidup. Ini Pak. Terus bagaimana kita mengungkap tabir tentang hidup di dalam diri kita? Sudah disindir di dalam satu hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa. Nek kita masih merasa ada, kita kalau masih merasa yang beraktivitas, kita tidak akan dikatakan kenal pada dirinya. Otomatis tidak akan kenal pada Tuhannya. Tapi kita kalau sudah fana atas kedirian kita itulah nafsu. Maka disitulah fakot arofa rob bahu ini.